Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, kita pertama tentu saja bersyukur kepada Allah atas titipan nikmat yang sangat banyak. Kita sadar sepenuhnya bahwa setiap nikmat akan ditanyakan digunakan untuk apa. Jika hari ini kita diberi kesehatan, maka pastikan kesehatan itu mengantarkan kita kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena akan ditanya setiap nikmat yang kita dapatkan ini. Jikalau hari ini kita masih bisa melihat dengan terang benderang, pastikan kita mampu mengarahkan pandangan kita kepada hal-hal yang Allah izinkan saja. Demikian juga nikmat pendengaran, juga hal yang sangat pokok yang bahkan afiahnya, keselamatannya dimintakan oleh Rasulullah SAW setiap pagi dan petang. Maka kita mohon betul, insya Allah mudah-mudahan pendengaran kita dijaga oleh Allah di zaman yang penuh fitnah ini. Begitu banyak informasi masuk ke kita, maka pastikan kita menyaring, memfilter sehingga kita bisa mempertanggungjawabkan setiap nikmat yang Allah titipkan kepada kita. Pertama Bapak Ibu, untuk fikih Ramadan, insya Allah saya nyambung yang saya sampaikan tahun lalu. Tadi saya buka lagi tentang apa yang saya sampaikan tahun lalu di sini juga. Di sini juga, mudah-mudahan masih diingat. Tahun lalu kita sudah membahas tentang 4 hal yang perlu kita siapkan untuk masuk di bulan Ramadan. Sebenarnya tadi saya mau share ulang ke Mas Taufik videonya. Tapi kalau nggak keliru Mas Taufik hari ini ada acara nih Pak ke Surabaya atau Pundi tadi izin. Jadi tahun lalu kita membahas tentang persiapan terkait dengan Ramadan. Yang pertama dulu yaitu tentang persiapan ilmu. Sebagaimana tadi disampaikan oleh pembawa acara ini, bahwa jangan sampai kita sampai akhir Ramadan tidak diliputi ilmu dengan baik. Maka persiapan ilmu tentu menjadi sangat penting, bertahap, karena ilmu memang sifatnya harus lambat-lambat, nggak bisa sekaligus, memang harus bersabar. Qul hal yastawi alladzina ya'lamun walladzina la ya'lamun. Katakan Muhammad, apakah engkau pikir sama? Apakah kalian pikir sama antara orang yang tahu dan yang tidak tahu? Tentu saja berbeda. Tentu saja berbeda. Maka ibu-ibu yang tahu tentang seluk-beluk puasa, saya yakin puasanya lebih berkualitas. Fikih pertama, ibu-ibu semuanya, bapak-bapak semuanya, adalah menyambut dengan riang gembira. Itu dulu yang pertama Bapak Ibu. Tadi saya ngobrol sama beliau tentang berbagai macam tempat berpuasa. Ada yang ternyata bukanya jam 1 malam Pak. Buka jam 1 malam, subuhnya jam 3. Masya Allah. Kita alhamdulillah di Katulistiwa normal 12 dibagi 2. Maka fikih pertama pokoknya bahagia. Dan ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW, qad ja'akum Ramadan. Sungguh telah datang Ramadan kepada panjenengan semua, ibu-ibu, bapak-bapak. Ini kabar gembira Kalau kalimat qad ja'akum Ramadan, Rasulullah hendak mengabarkan ini loh ada Ramadan nih. Saya Rasulullah bahagia banget dengan datangnya. Kalau Rasulullah SAW berbahagia, lah kita tentu saja harus lebih berbahagia. Ini kegembiraan ini Rasulullah kabarkan.
kalimat qad, sungguh telah datang Ramadan kepada kalian, itu menunjukkan Rasulullah itu seneng banget. Jadi nggak ada alasan nih Bapak Ibu untuk kita tidak berbahagia dengan Ramadan. Sebagian orang mungkin mengatakan, aduh saya jadi nggak bisa sepedaan siang hari, nanti haus. Atau mungkin ya nanti jualan saya yang biasa jualan harus siang hari, jadi nggak laku misalnya. Itu menyambut dengan tidak bahagia. Ketahuilah seluruh apapun yang ada di Ramadan itu kebaikan. Maka Rasulullah melanjutkan, qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak, bulan yang penuh keberkahan. Bapak Ibu jenengan sangat membutuhkan keberkahan. Ini penting Bapak Ibu semuanya. Keberkahan itu kebaikan yang menetap, api terus, penak terus kondisi hati kita, itu keberkahan. Atau keberkahan dalam diartikan dari sisi lain juga bisa dikatakan berkembang atau bertumbuh. Maka kalau kita pernah dengar orang mengatakan nek wong sing dino wingi karo dino saiki kok podo, itu sudah rugi. Karena keberkahannya kurang. Orang yang hari kemarin imannya 5, kok hari ini masih 5, secara hitung-hitungan rugi ibu-ibu. Ini sudah hari kedua, maka kita harus meningkat. Bacaan Al-Quran kita sudah meningkat belum? Kita lihat, saya membaca Al-Fatihah sudah betul apa belum? Kita cek kepada orang yang punya pemahaman itu. Andalan kebanyakan orang kan 3 kul untuk sholat. Gini apa gini? Maka betulin dulu tuh yang pendek-pendek. Maka keberkahan itu berkembang. Kalau hari kemarin kok rasa-rasanya masih kurang, hari ini ditingkatkan. Inilah bulan di mana kita melakukan perlombaan. Maka sekali lagi, fikih pertama Ramadan adalah dengan berbahagia. Kata Rasulullah, tuftahu abwabul jannah wa khuliqat abwabun niran wa syufidati syayatin. Nah, ini informasi ini menambah kebahagiaan kita Bapak Ibu. Jikalau jenengan mungkin 11 bulan merasa kok rasa-rasanya abot, mau ke masjid berat, laki-laki itu 3 mazhab wajib loh Bapak Ibu. Laki-laki menurut 3 mazhab, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Hambali, itu wajib untuk sholat fardu di masjid. Hanya mazhab Syafi'i yang mengatakan sunnah-sunnahnya pun sunnah yang muakkadah, sunnah yang ditekan. Jadi kita menyambutnya benar-benar bahagia. Untuk pergi ke masjid saja, yang mungkin sebagian kita masih berat, yang padahal itu wajib di 3 mazhab. Kalau kita timbang dalilnya, sebenarnya lebih cenderung ke wajib. Nah, kata-kata syahrun mubarak, tuftahu abwabul jannah, dibuka pintu surga, wa khuliqat abwabun niran, ditutup pintu neraka, wasyufidati sayatin, dibelenggu setan-setan. Maksudnya bagaimana Bapak Ibu? Maksudnya faktor eksternal dari diri kita itu sudah dibantu oleh Allah. Dibuka pintu surga artinya seluruh ketaatan itu mudah Bapak Ibu. Saya yakin masjid ini pun lebih ramai di bulan Ramadan dibanding hari-hari biasa. Gini apa gini? Apalagi awal-awal kemarin malam pertama penuh nggak? Malam pertama yang tarawih penuh nggak? Masih penuh. Malam tadi masih penuh nggak? Penuh. Insya Allah nanti malam juga penuh nih. Insya Allah sampai akhir insya Allah. Jangan sampai di tengah-tengah sudah tinggal 2 hari. Subhanallah. Karena apa? Faktor luarnya sudah dipegangi oleh Allah. Dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka. Artinya apa? Sing maune malas iyo sudah berkurang malasnya. Wasyufidati syayatin, diikat tuh yang namanya setan-setan. Maksudnya apa? Jenengan kalau tadinya males banget karena keganggu oleh faktor eksternal namanya setan itu, sekarang sudah tidak lagi. Sebagian orang mengatakan yang dibelenggu yang bos-bosnya, kroco-kroconya masih dilepas. Maka kalau bulan ini kok kita belum rajin, itulah kita yang sesungguhnya. Saged dipahami Bapak Ibu? Nek nganti wulan Ramadan kok urung rapih ke masjid, masih malas, itulah cermin kita yang sesungguhnya. Yuk, itulah diri kita.
Karena hanya diri kita ini yang berperan untuk rajin atau tidak. Yang dari luar sudah dipegangi oleh Allah. Setan sudah dipegangi oleh Allah. Masa iya kita masih belum rajin? Maka sekali lagi, titik poinnya adalah pertama, bahagia dulu dengan Ramadan. Lanjutkan hadisnya, fihi lailatun khairun min alfi syahr. Nah, ini tambah bahagia lagi Bapak Ibu. Mungkin di antara yang hadir ada yang programmer. Yang namanya program itu tergantung kita untuk mengaturnya. Kita pasang skrip, maka sesuatu bisa terjadi. Gini bagi yang belajar program. Allah meletakkan skrip khusus di bulan Ramadan. Ada satu malam yang dengan kehendak Allah bernilai lebih dari 1000 bulan. Lebih dari, bukan sama dengan Bapak Ibu. Bayangkan, alangkah meruginya jikalau sampai pada malam itu kok kita dalam keadaan tidak beribadah kepada Allah. Kita saja normal nggak sampai 83 tahun, jarang. Gini ngomongin. Iya apa enggak Bapak-bapak? Di sekitar sinilah hitung-hitung jari yang umurnya sampai 90, ya enggak? Lah ini ada skrip, ada aturan atas kehendak Allah. Satu malam itu yang biasanya bernilai hanya beberapa jam saja, ini menjadi 83 tahun lebih. Masya Allah, Masya Allah. Maka dikatakan fihi lailatul khairun min alfi syahr. Kata Rasulullah, barang siapa yang terhalangi khairoha dari kebaikan di malam itu qad hurim. Kata Rasulullah, sungguh dia orang yang benar-benar terhalangi. Kok ketakdir, mohon maaf ibu-ibu bapak-bapak, kok ketakdir malam qadar jenengan keturun? Subhanallah. Atau ketakdir delalai kok jenengan ba'da maghrib perutnya sakit sampai pagi? Subhanallah. Siapapun yang terhalangi di malam itu, kata Rasulullah, sungguh dialah orang yang benar-benar terhalangi. Maka bagaimana upayanya ibu-ibu supaya kita dapat malam qadar? Rasulullah sudah pandukan. Rasulullah bersabda, walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kullu lailah. Kata Rasulullah, setiap malam, kata Rasulullah, ada orang-orang yang dientaskan dari neraka jahanam. Maksudnya catatan atas dirinya tidak di neraka jahanam, dikeluarkan. Kemudian wadzalika kullu lailah, itu berlaku setiap malam di sepanjang bulan Ramadan, sejak malam pertama, malam tadi, nanti malam. Maka upaya kita pokoknya rajin setiap malam. Sekarang untuk rajin setiap malam Bapak Ibu, kita butuh ilmu. Ini yang namanya fikih praktis Ramadan. Untuk melakukan siangnya kita butuh ilmu, untuk malamnya kita butuh ilmu. Maka wajiblah kita meliputi diri kita dengan ilmu. Jadi gitu Bapak Ibu. Yang pertama pokoknya bahagia dulu. Ada hal-hal yang luar biasa, ada malam yang luar biasa, maka kita mohon kepada Allah untuk tidak terhalangi di malam itu. Caranya dari awal kita mulai rajin. Jikalau 11 bulan jenengan sudah berjuang mati-matian untuk dunia, sekarang saatnya agak kendor, bukan ditinggal. Mungkin sebagian di sini masih pasangan muda nih, pekerjaannya belum bisa ditinggal. Kalau di Gunung Sempu sini, di Masjid Jabal Nur yang saya ngisi setiap Sabtu, itu kebanyakan yang sudah pensiun. Mereka memang bisa full di bulan Ramadan, untuk total ibadah itu bisa. Nah, panjenengan yang masih bekerja, setidaknya ada porsi lebih, khususnya malamnya jenengan perhatikan secara khusus. Bapak Ibu sedaya, ilmu apa yang harus kita pahami? Yang pertama, saya tanya kepada panjenengan, di antara yang hadir ibu-ibu, ada yang tahu apa rukun puasa kita? Rukun puasa ada berapa Bapak Ibu? Ingat Bapak Ibu, rukun definisinya apa? Segala sesuatu yang harus ada di dalam sebuah ibadah. Jikalau tidak ada, sengaja tidak sengaja, ibadahnya batal. Saya dipahami Bapak Ibu? Sesuatu yang harus ada di dalam ibadah. Kalau nggak ada, baik nggak adanya sengaja atau tidak sengaja, maka ibadahnya batal. Contoh,
takbiratul ihram sudah pernah saya sampaikan. Takbiratul ihram itu rukun atau bukan dalam sholat? Rukun, betul. Jenengan datang, imam lagi ruku, jenengan datang langsung ruku, sah nggak sholatnya? Imam ruku, jenengan datang terlambat, jenengan langsung ruku tanpa takbiratul ihram, sah nggak sholatnya? Tidak sah. Mengapa tidak sah? Karena kehilangan rukun, yaitu takbiratul ihram. Maka hal dasar ini harus kita pahami betul Bapak Ibu. Rukun puasa berarti kalau nggak hadir puasa kita batal. Yang pertama, rukun puasa adalah menahan. Ini dalilnya panjang, tidak saya sampaikan satu persatu karena waktunya terbatas. Kita nggak mungkin belajar dalam setengah jam. Jadi memang puasa itu menahan sesuatu, menahan bahkan yang di hari-hari biasa halal dilakukan menjadi haram dilakukan. Ini menahan. Inilah mengapa Allah berfirman dalam hadis qudsi, as-saumuli wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan kasih pahalanya. Mengapa Bapak Ibu? Suami istri muda baru nikah 1 bulan, lagi semangat-semangatnya tuh di dalam kamar berdua sama istrinya yang cantik, berani nggak berhubungan suami istri di bulan puasa? Berani nggak? Itu yang namanya menahan. Di hari biasa boleh seperti itu, siang hari boleh nggak? Boleh nggak ibu-ibu? Boleh. Menjadi tidak boleh karena di bulan puasa, karena ada faktor kita disuruh menahan itu. Maka kalau kita tidak menahan, ya batal. Bahkan kalau melakukan itu, kafarahnya sahwaini mutatabi'aini, 2 bulan berturut-turut puasa, nggak boleh putus. Itu mengerikan bukan? Orang akan bilang, lah sesasi orang kuat rong sasi. Gini bagi ibu-ibu, ini kafarah atas kekeliruan jima di siang hari di bulan puasa. Maka ditahan. Seseorang suka banget yang namanya tongseng, kemudian jenengan dihadirkan bertemu sama orang, kebetulan temannya non muslim, jenengan jalan bareng, punya hobi yang bersamaan, mampir ke sebuah tempat, disajikan tongseng. Ini jenengan di hari biasa nikmat banget nih, di bulan puasa berani makan jenengan? Berani makan buatan? Kalau dimakan, hukumnya Bapak Ibu, kalau jenengan makan atau membatalkan puasa nih, di waktu yang belum dihalalkan, jenengan suka tongseng, belum juga waktu maghrib datang, jenengan dahar tongseng. Kata Rasulullah SAW ketika tanya ke Jibril, itu siapa? Wahai Jibril, itu siapa? Orang yang digantung kakinya, kemudian posisi kepalanya di bawah, dirobek mulutnya, keluar darah terus menerus. Kata Jibril, dialah orang yang makan membatalkan puasanya sebelum halal waktunya datang. Subhanallah Bapak Ibu. Jadi memang yang namanya puasa itu menahan. Dari kapan puasa menahan? Dari sejak terbit fajar sampai datang malam. Itu Bapak Ibu. Jadi rukun puasa pertama apa? Bapak Ibu, menahan. Menahan segala sesuatu yang membatalkan. Batal ada 2. Batal yang harus qadha, berarti harus diganti di hari lain. Dalilnya Al-Baqarah 184. Kalau jenengan batal yang syar'i, maka jenengan harus mengganti di hari lain. Tapi ada yang batal pahalanya, jenengan tidak harus qadha, tapi nggak dapat apa-apa. Ini yang masuk di dalam hadis ruba shaimin laisa lahu min siyamihi ila ju'wal atos. Ibu-ibu, bapak-bapak, banyak orang ruba itu banyak, nggak sedikit, yang puasa nggak dapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga.
Disebabkan apa? Gak bisa menahan hatinya, gak bisa menahan mulutnya. Nah, ini repot nih. Nah, kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan rukun pertama ini kita penuhi. Rukun yang kedua apa Bapak Ibu? Rukun kedua apa? Harus ada di puasa nih. Kalau nggak ada ini dan batal puasanya. Yaitu niat. Ini hadisnya dari Hafsah radhiyallahu anha. Man lam yubayyit, barang siapa yang nggak pasang niat di malam harinya, kata Rasulullah, maka fala siyamalahu, maka nggak ada puasa bagi dia. Ini perbedaan antara niat puasa wajib dan niat puasa sunnah. Kalau sunnah jenengan niat jam 8 pagi itu boleh, asal dari subuh sampai jam 8 dereng makan atau minum. Suatu ketika Rasulullah datang ke Aisyah radhiyallahu anha, ya Aisyah, adakah makanan hari ini untuk kau sajikan? Enggak ada ya Rasulullah. Maka kemudian Rasulullah menjawab, nek ngono aku tak poso. Berarti niatnya apa? Pagi. Tapi tidak dengan puasa Ramadan, Bapak Ibu. Puasa Ramadan harus niat di malam hari. Tapi jangan terus begini. Ibu-ibu ditanya, jenengan kok bukan puasa, Bu? Lah saya belum niat deh. Katanya kalau nggak niat nggak boleh puasa. Kok nggak niat? Memangnya kenapa? Saya semalam nggak ikut tarweh. Hubungannya tarweh dengan niat apa? Lah bar tarweh ini kan bahasanya nawaitu seumau ghadin. Itu bukan niat yang dimaksud, ibu-ibu. Niat maksudnya kerentek hati. Ada keinginan di hati untuk puasa. Itu namanya niat. Contoh. Sore-sore jenengan suruhan anak, beli cabai untuk masak nanti malam, itu namanya jangan sudah niat. Jadi niat itu nggak harus diucapkan, nggak harus dilafadzkan, kerentek di hati niat, itulah sudah niat. Meskipun jenengan begitu kemudian tiba-tiba jenengan bangun sudah subuh, jenengan tetap puasa nggak? Ya udah bilang, belikan cabai untuk masak sahur nanti malam. Kok ternyata jenengan dikalahkan oleh ngantuk bangun subuh, jenengan puasa enggak? Tetap puasa ibu-ibu, karena jenengan sudah nih. Berbeda keadaannya begini, ibu-ibu ada yang sakit 3 hari belakangan sakit, nggak puasa. Kemudian malam-malam rodo penak awake, tapi belum niat puasa besok, paling saya juga masih sakit, maka saya nggak niat puasa. Jebul jenengan bangun subuh dalam kondisi sehat bugar, jenengan puasa, sah gak puasanya? Puasanya sah gak? Orang sakit 3 hari, malam-malam badannya enak, tapi belum niat puasa. Karena apa? Paling sasuk yoiji, urung patio sehat. Ternyata bangun pagi subuh jenengan sehat, kemudian jenengan puasa, puasanya sah betul? Tidak. Kenapa? Karena belum pasang niat di malam harinya. Jadi 2 rukun ini harus hadir di dalam puasa kita. Hati-hati untuk malam harinya juga. Rasulullah menyebutkan rubba qaimin laisa lahu min qiyamihi. Banyak orang yang sholat dalu, sholat tarawih, nggak dapat apa-apa dari sholat tarawihnya kecuali capek dan ngantuk. Maka pastikan seluruh rukun-rukun yang meliputi dipenuhi, Bapak Ibu. Baik, kita lanjutkan. Itu perkara rukun. Kemudian puasa wajib untuk siapa saja, ibu-ibu. 1, muslim. Muslim berarti kalau sederek panjenengan masuk Islam jam 1 malam, besoknya sudah wajib puasa belum? Sudah. Karena sudah terhitung sebagai seorang muslim. Kemudian yang berakal, mohon maaf, misalnya ada orang yang kadang-kadang waras, kadang-kadang boten. Itu bagaimana hukumnya? Ini kan harus berakal nih. Orang puasa harus
jenengan kok kebetulan punya saudara, mohon maaf, kadang kumat, kadang normal, kadang kumat, kadang normal. Itu hukumnya. Itu hukumnya tetap puasa di saat kondisi normal. Dalam kondisi normal harus berpuasa. Yang tidak wajib jikalau 1 bulan penuh dia memang boten waras. Jadi karena disebut Rasulullah rufi al-qalami an salasatin, diangkat pena dari 3 golongan, diantaranya orang yang lagi nggak berakal, itu nggak ditulis oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang berikutnya yang sudah balik, apa batasan balik Bapak Ibu? Laki-laki sudah ihtilam, sudah mimpi basah. Sekarang anak-anak kita dengan hadirnya teknologi nggak kayak kita dulu, mimpi basah lebih cepat. Gini apa nggih? Saya kemarin diundang di SD Muhammadiyah, disuruh ngisi tentang reproduksi untuk anak kelas 4 SD. Sekarang kurikulumnya kelas 4 SD, kelas 5 itu sudah diberitahu. Saya sampai bingung harus menyampaikan apa untuk anak-anak umur segitu. Karena apa? Memang sekarang anak dewasa lebih cepat. Maka Bapak Ibu perhatikan, lawan kita itu sekarang setan gepeng ini loh Bapak Ibu. Setan gepeng ini, gadget ini nih. Subhanallah, orang tua itu paling pusing kalau sudah berhadapan dengan setan gepeng ini. Karena orang tua sudah bimbing baik-baik, anaknya lihat sendiri, nggak tahu apa yang dilihat. Korea dilihat, Amerika dilihat, Jepang dilihat, la ilaha illallah. Gini bagi ibu-ibu, jenengan sering bertengkar sama anak gara-gara HP enggak? Lele ocole, oh ibu ki cuman dek beda zaman saiki ki kudu nganggo HP ibu. Pusing nggak enggak? Gini bagi. Apalagi kalau dua-duanya kerja, bapaknya kerja, ibunya kerja, anaknya dipegangin HP. La ilaha illallah. Saya itu menangani banyak remaja, ibu-ibu yang SMP sudah konsumsi film porno setiap hari, sudah masturbasi setiap hari, SMP kelas 1 ibu-ibu. Jadi kalau jenengan meninggalkan anak dengan gadget, hati-hati, sungguh ini repotnya luar biasa. Nah, puasa, siapapun yang sudah balik, berarti sudah mimpi basah kalau laki-laki. Kalau perempuan sudah head, sudah wajib Bapak Ibu. Jangan jenengan biarin. Ada perempuan laki-laki sudah 15 tahun belum mimpi basah, belum head, bagaimana hukumnya? Tetap puasa. Jadi batas maksimalnya umur 15. Nek wis 15 tahun pun wajib. Kemudian berikutnya adalah mukim. Ini sampai jam 55 Pak. 55. Sebentar lagi, satu lagi. Yang berikutnya mukim. Orang yang mukim wajib. Di sini kebanyakan pendatang. Nanti ada masa jenengan mudik. Pada waktu mudik, jenengan dapat keringanan untuk tidak puasa. Kalau puasa boleh nggak Ustadz? Boleh, boleh. Tapi kalaupun jenengan medot tuh nggak dosa. Apa yang namanya safar? Perjalanan 4 rubuh, perjalanan minimal 89 kilo. Jadi kalau jenengan mudiknya ke Kebumen, itu sudah masuk di dalam kategori safar. Walaupun ada pendapat ulama yang mengatakan safar itu urf. Urf itu kebiasaan. Nek dari sini ke Solo wis dianggap safar, iya monggo. Kalau memang masyarakatnya mengatakan seperti itu. Tetapi secara jarak 89 kilo. Jadi dengan mudik besok ke Jawa Timur atau ke Madura atau kemana, jenengan termasuk dapat keringanan untuk boleh medot puasa. Bapak Ibu, kapan seseorang dikatakan safar? Kapan mulai safar? Contoh, jenengan badhe safar ke Jakarta, mudik ke Jakarta, beli tiket jam 3 sore. Jam 3 sore jangan beli tiket kereta, dapatnya jam 3 sore. Dari pagi sampai jam 3 sore masih wajib puasa enggak? Ibu-ibu, jenengan dapat tiket mau ke Jakarta, niat
pulang ke Jakarta, tiketnya jam 3 sore, dari pagi sampai jam 3 sore masih puasa nggak? Masih, karena belum safar. Kapan dikatakan safar? Ketika jenengan naik mobil, walaupun mobilnya di depan rumah, mobil kendaraan pribadi, jenengan naik kendaraan, saat itulah jenengan sudah terhitung sebagai orang yang safar. Ini pendapat yang lebih kuat. Ada yang pendapat yang sudah jalan, tapi pendapat yang lebih kuat yang ini, karena sahabat begitu naik onta minum, ditanya apakah ini sunnah ya? Iya, ini sunnah dari Nabi Muhammad SAW. Jadi begitu jenengan naik kendaraan kok arep buka niku pun angsal keringanan. Nah itu yang wajib puasa dan rukun puasa baru dapat 2 karena memang terbatas waktunya. Ini ada 9 bab di dalam fikih praktis Ramadan. Nanti kita lanjutkan di pertemuan kedua sedapatnya. Sisa waktu masih 7 menit 8 menit. Yang mau bertanya sebagaimana tadi disampaikan oleh pembawa acara, monggo memanfaatkan waktu.